Nah, tema yang dipilih hari ini oleh saudara kita dari Yeshua Spirit Fellowship, tema yang menarik, ya, apa yang Tuhan perlukan dari kita untuk tahun 2023 ini. Saudara, kalau pertanyaan ini kita jawab, jadi kalau kita jawab, apa yang Tuhan perlukan di tahun ini? Nah, bukan cuma tahun ini, ya, tapi setiap saat dalam kehidupan kita ada hal yang sama yang Papa minta. Begini situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Di tahun-tahun terakhir, makin mendekatnya hari yang Tuhan tetapkan untuk Dia akan datang. Situasi dunia ini sama, yaitu sedang ada peperangan yang besar di dunia ini. Ya, coba kita lihat dulu ayat ini. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Ini situasi yang ada sekarang ini. Nah, jadi dari tahun ke tahun dan makin ke sini perjalanan hidup kita, maka makin mengerikan keadaannya. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Kita lihat ini. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu. Lihat, yang satu bersukacitalah, tapi yang lain celakalah. Nah, berarti kita harus memilih di antara dua tempat ini. Saya ulangi lagi, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, ada 3 hal penting yang kita harus tahu. Yang pertama, kita akan masih tinggal diam di bumi. Ternyata bumi dan laut ini sedang dalam bencana dan bahaya besar. Tapi kita juga kan anggota keluarga kerajaan surga. Passcode-nya ada yang banyak nggak bisa ya. Jadi huruf besar semua. Ya. Mudah-mudahan kalau saudara ingin gabung dengan Zoom, ya, yang di Instagram, Facebook, yang ingin gabung dengan Zoom, passwordnya Vinod Film, tapi huruf besar semua. Jadi ada kesalahan tulis itu. Baik, saya lanjutkan. Walaupun saudara dan saya masih tinggal di bumi yang ada lautnya tentunya, tapi kita ini kan anggota keluarga kerajaan surga. Saya ulangi lagi, walaupun kita masih tinggal di bumi, tetapi kita ini kan anggota kerajaan surga. Lah terus bagaimana? Nah, disinilah tema kita akan menjawab apa yang Tuhan perlukan buat hidup kita di tahun 2023 ini. Kalau situasinya seperti ini. Hal ketiga yang kita dapat di Wahyu 12 ayat 12 ini. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Nah, saudara, disinilah perbedaannya antara gereja Tuhan dengan si kunyuk itu. Yang belum tahu, saya kalau bilang iblis itu si kunyuk. Inilah perbedaannya antara kita gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, mempelai Kristus, dengan si setan itu, si iblis itu, bedanya cuma satu ini. Ternyata mereka itu jauh lebih mengerti dan tahu waktu Tuhan daripada kita. Ini mengerikan sekali. Nah, inilah yang saya maksud di awal tadi, bahwa tahun berapapun tetap sama keadaannya di bumi ini
bahwa iblis telah turun, bukan akan turun. Iblis telah turun ke bumi ini dengan geramnya. Wih, saudara bayangkan mendengar iblis geram saja, gitu. Ini nggak sekedar geram, geramnya yang dahsyat. Coba, ada TSI-nya nggak? Filipus, coba naikkan lagi. Nah, TSI ya, dengar saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Maka bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga. Tetapi celakalah kalian, hai seluruh penduduk bumi, baik yang di darat maupun yang di laut, karena iblis sudah dilemparkan ke bawah. Dia ada di antara kalian dan amat marah. Sebab dia menyadari bahwa sudah hampir habis waktunya untuk melawan Tuhan. Nah, Ventri, senang sekali kau den sama tahun baru ya, Ven. Ya. Saudara perhatikan, iblis itu tahu waktunya sudah singkat. Nah, ini perbedaannya antara kita, murid-murid Tuhan Yesus dan gereja Tuhan, dengan si kunyuk itu. Mereka jauh lebih kenal dan tahu waktu Tuhan. Nah, sekarang bayangkan. Nggak usah setan lah. Kita semua, termasuk murid-murid ya. Siapa yang pernah ingat waktu masih di SMP, di SMA, kan ada ulangan. Ya, ada apa itu bukan ujian. Ulangan atau ujian juga. Kalau ada dengar, tinggal 10 menit. Waduh, kita kan panik bukan? Tinggal 10 menit. Begitu lihat soalnya, ya kok masih banyak yang belum diselesaikan. Saudara, inilah kepanikan si setan. Di masa-masa yang terakhir ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, panik mereka. Karena waktunya sudah singkat. Nah, jadi dari tahun ke tahun, berarti iblis makin gencar bekerja. Ya, sama seperti karyawan, sama seperti orang-orang yang kerja proyek. Ya. Masih ingat? Oke, siapa ini? Pak Ivan, matikan mute ya. Nah, kalau kita sudah diberi tenggang waktu dan hampir selesai, tapi belum selesai. Wah, kita panik luar biasa. Ternyata setan seperti itu. Wah, Chang先生, ni hao. Ya, ketika setan tahu waktunya sudah singkat, maka mereka kerja lembur, kerja ekstra semangat untuk mencapai target itu. Nah, ini keadaan dunia. Tapi jangan takut, karena kita juga ada di surga. Ya, ini yang kita harus bisa membedakan. Begini caranya. Kita lihat dulu ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-6. Supaya saudara Wan Hao, Chang Sen-sen. Kalau kita melihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Lihat ini. Jadi jangan takut walaupun kita masih ada di bumi ini. Dan di mana bumi yang dikacaukan luar biasa oleh si setan itu. Tapi kita percaya. Efesus 2 ayat 6. Di dalam Kristus Yesus. Yahweh Tuhan ya sudah atau telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. TSI. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana, di surga itu, secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Nah, saudara, ini yang Tuhan sedang siapkan di hidup kita. Terima kasih, Bapak. Maaf, saya kalau memberi contoh ini, supaya Wahyu 12 ayat 12 itu gampang dimengerti. Bagaimana saudara dan saya
yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Walaupun kita masih di dunia, di bumi, di mana setan sedang bekerja, yang mengerikan sekali, hanya surga yang aman. Karena itu bersukacitalah surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Nah, ini bagaimana cara kita memisahkan. Di bumi, ngeri sekali. Setan sedang bekerja luar biasa. Apalagi kalau saudara ngikuti ramalan-ramalan yang ada, ya terserahlah. Mereka bilang apa saja, kita pun nggak bisa mendebat. Oh, ada orang ya yang punya indigo. Akan ada bencana besar, tsunami yang besar, gempa bumi yang sampai 9, sekian skala Richter, dan macam-macam lagi. Lalu ramalan dari Badan Meteorologi dan Geofisika juga mengatakan mungkin ada bencana yang besar. Saudara, jangan panik. Jangan panik. Nah, ini ilustrasinya. Tapi saya minta maaf. Ya, kalau ada keluarga yang kena lalu sampai meninggal. Lihat 2 tahun penuh, 2020 dan 2021. Apalagi waktu virus Delta merajalela. Saudara, kita kan hidup di dunia bersama dengan virus yang mengerikan itu. Nah, bagaimana kita bisa ada sampai hari ini? Jawabannya, di tempat yang sama ada virus yang mengerikan itu. Kalau kita bisa menjaga imunitas, ya, kekebalan fisik kita, kekebalan tubuh kita, dan tidak ada komorbid, penyakit-penyakit bawaan, saudara, maka walaupun virus itu mengelilingi kita, walaupun virus itu begitu mengerikan, tapi kalau dari dalam kita ada kekuatan, ya, maka virus itu nggak akan kena kepada kita. Nah, seperti ini kejadiannya. Wahyu 12 ayat 12 ini. Memang setan sedang merajalela di bumi ini dari waktu ke waktu. Waduh, sudahlah, berita-berita yang kita dengarkan, kejahatan makin luar biasa. Saudara, itu sebabnya mari kita periksa hidup kita. Apakah saudara dan saya tetap hidup di dalam Kristus atau tidak? Ini saja sebetulnya yang kita pentingkan dalam hidup. Saya ulangi lagi, apakah kita, ya, apakah kita tetap hidup di dalam Yesus? Kita lihat lagi satu ayat ini. Yohanes 14 ayat 21. Amin. Ini Pak Gembala dari Riau. Puji Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Kita lihat. Ini janji Tuhan. Ya. Jadi maaf kalau ada di antara saudara pernah dengar pengajaran di dalam situasi yang seperti ini. Tambahkan jam doa. Kalau selama 2022, saudara bisa doa 5 jam setiap pagi. Ayo di 2023, paling tidak tambahkan 6 jam atau 7 jam. Bukan, itu nggak menjamin. Saudara yang sudah biasa puasa, seminggu 2 hari di tahun yang lalu. Ayo mulai hari ini, di tahun 2023, tambahkan puasa kita seminggu 4 hari. Hafalkan ayat Alkitab, ya. Tambahkan. Kalau saudara punya target tahun yang lalu, setiap hari baca 5 pasal. Oh, tahun ini aku akan tingkatkan jadi 10 pasal. Maaf. Untuk menjamin kita aman dari aktivitas si kunyuk itu. Bukan dengan aktivitas rohani. Puasa tambah, jam doa tambah, baca Alkitab tambah. Apalagi kalau ada dengar pengajaran. Tambahkan persembahan suara, maka suara akan lebih aman. Tolak itu dalam nama Yesus. Itu pengajaran ngawur. Masa Tuhan kita bayar untuk bisa melindungi kita? Itu sudah salah sama sekali. Jangan dengar khotbah yang seperti itu.
Tapi ini yang membuat kita aman. Saudara dan saya masih menyatu enggak dengan Tuhan Yesus? Saya baca. Barang siapa memegang perintahku, firman, dan melakukannya. Pelan-pelan ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Roh Kudus tolong kami. Tidak hanya mendengar firman. Tapi kami pegang firman. Dan kami lakukan firman itu. Dialah yang mengasihi aku. Terima kasih Bapak. Nah, kalau kita dikasih, ya kita mengasihi Tuhan, ini jaminan. Lihat kalimat berikut. Dan barang siapa mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, akan dikasihi, akan disayang oleh Bapakku. Saudara perhatikan, ada dua pribadi hebat yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kita disayang oleh Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Dan gak cuma itu juga, diulangi lagi. Dan aku pun Tuhan Yesus akan mengasihi dia, yaitu saudara dan saya yang pegang firman-Nya dan melakukannya. Terima kasih. Dan gak cuma dikasih, gak cuma disayang oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapa di surga. Saudara perhatikan kalimat terakhir ini dahsyat. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. TSI-nya. Coba lihat. Ini loh, mau kurang apa hidup kita? Filipus naik lagi TSI ya. Lihat. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, tentu akan melakukan perintah-perintahku. Tentu, pasti, yakin. Yang memegang, ya, setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, tentu akan melakukan perintah-perintahku. Dan orang yang seperti itulah yang akan dikasihi oleh Bapakku. Aku juga akan mengasihi dia dan menyatakan diriku, diri Yesus kepada kita semua. Ayo. Kalau presiden nginap dan tinggal di rumah kita, ya itu artinya menyatakan diri. Rumah kita, keluarga kita aman atau tidak kalau ada presiden? Ya tentu. Karena kalau ada presiden, pasti ada penjaga. Nah bayangkan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Kata menyatakan diri itu artinya tinggal, saudara. Ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, betul, Filemon. Yesus Yahweh Tuhan ada di dalam kita. Ayat 23. Yohanes 14. Ayat 23. Ya, tetap berapa terjemahan itu. Ya. Oke. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Wih, ini luar biasa. Dan kami, saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada kata kami, bukan aku. Ya, artinya Elohim. Elohim itu Tuhan yang berbentuk jamak. Ya. Ini luar biasa dan kami akan datang kepadanya. Enggak cuma datang. Dan kami akan diam bersama-sama dengan dia. Betul. Pak Pendeta Lumenta, dahsyat ayat ini. Ayat. Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
Jika seseorang mengasihi aku, ya, bentar. Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Saudara bayangkan, presiden tinggal dengan kita di rumah kita. Betul, cukup melakukan perintah Yesus, Chang Shensen. Itu melakukan kehendak Bapa. BIS. Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Bapa dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. TSI. Jawab Yesus. Setiap orang yang mengasihi aku akan mengikuti ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi, aku dan Bapa-Ku akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dirinya. Maka, kalau Yesua Spirit Fellowship mengajak kita bergabung di hari yang ke-6 tahun ini dengan tema apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk tahun 2023, maka jawabannya adalah ini. Taati firman Tuhan, cintai firman Tuhan, maka kita akan menikmati hadirat Tuhan dan Bapa dan Yesus tinggal di dalam kita, diam bersama kita. Mau takut apa dengan situasi yang ada seperti ini? Nggak perlu kita takut. Amin ya, ini janji Bapa kita untuk kita yang mengasihi dia, yang taat di dalam dia. Jadi bukan nambahkan doa, jam doa, nambahkan puasa, bukan. Tapi megang firman-Nya. Wow, puji Tuhan dari Medan komen. Puji Tuhan, haleluya. Itulah yang Tuhan cari di antara kita. Bukan menambahkan rajin ibadah, ya. Oh. Yonas, ini ada saudaramu gereja di Taipei, MCC, ikut gabung. Ya. Ini ada salah seorang anak yang ada di Taichung kamu ya, Yonas. Oke, kita lihat ayat yang berikut. 19, masih Yohanes 14, ayat 19. Betul, bangga punya Papa di surga. Yohanes 14, ayat 19. Ya. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Terus gimana? Tapi kita, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Jadi saudara, ini jaminannya. Fokus kita tidak boleh kemana-mana. Tetapi kamu melihat aku. Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Di dalam masa yang sulit seperti ini, di dalam masa yang menakutkan seperti ini, kita ini melihat siapa atau apa yang kita lihat? Maaf, contohnya. Sebetulnya wajar ketika dunia terancam resesi. Ya, ingat menjelang akhir tahun 3 bulan terakhir September, Oktober, November, Desember itu tahun 2022 berita-berita di dunia itu menakutkan. Betul tidak? Tahun resesi, akan resesi. Nah, dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini, sebetulnya tidak salah. Dalam hal apa tidak salah? Kalau orang yang dilihat cuma uang. Yang dilihat cuma saldonya di bank. Angkanya turun atau naik digitnya itu. Nggak salah. Karena memang situasi seperti ini. Tapi untuk saudara dan saya,
Awas fokus kita. Awas. Salah. Kalau fokus kita tidak melihat Yesus. Saya ulangi lagi. Dalam situasi yang seperti ini, memang suasana menakutkan. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan atas hidup kita nggak pernah gagal. Katakan amin untuk itu. Maka kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan di hidup kita ini. Karena apa? Kemuliaannya tetap terbit atas kita. Dan kita melihat Dia. Tetapi kamu akan melihat aku. Terima kasih Bapak. Terima kasih. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Kita lihat ini. Terima kasih Bapak. Ayo semua kita jadi pemenang. Ya, jadi pemenang. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Tuhan kami. Ini teriakan, ini jeritan Raja Yosafat. Ketika negaranya dengan tiba-tiba diserang oleh 3 pasukan besar tanpa persiapan. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar atau tentara serbuan musuh yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Panik saudara, wajar. Ya, memang secara fakta dunia tidak ada jaminan dan janji-janji yang enak menghadapi tahun ini. Saya ulangi lagi, secara fakta dunia, ya perhitungan politik, perhitungan ekonomi, ya perhitungan suasana perang yang ada, perhitungan suasana cuaca yang tiba-tiba berubah. Waduh, menakutkan sekali. Ingat 10 hari yang lalu di Amerika. Wih, ngeri sekali. Kok bisa cuaca jadi begitu ngeri. Dan tidak sedikit korban yang mati karena salju. Nah, saya waktu bencana di Amerika Utara ya, khususnya dari Buffalo dan daerah mana lagi. Orang mati kena salju. Terus saya ngomong kepada beberapa anak-anak saya yang pengen lihat salju karena belum pernah lihat salju. Ini loh, salju itu nggak cuma indah, tapi bisa mematikan kalau kelebihan turunnya. Nah itu faktanya. Saudara, cuaca berubah. Orang-orang panik. Ribuan rumah nggak ada aliran listrik, nggak ada air. Waduh, ngeri sekali, nggak bisa bayangkan ya situasi yang panik seperti itu. Sudah winter, kalau nggak ada listrik, berarti nggak ada pemanas dalam rumah. Waduh, sudah nggak bisa bayangkan. Nah, itulah yang terjadi di dunia. Itu yang dialami Raja Yosafat. Nggak tahu mau ngapain. Karena musuhnya terlalu besar. Dan mendadak serangannya tiba-tiba saja. Kalimat terakhir, kita lihat di ayat ini. Ya bukan yang terakhir untuk saya selesai ngajar, belum ya. Buka lagi kalimat terakhir di ayat 12, 2 Tawarik 20. Ini yang harus kita lakukan di dalam situasi dunia yang makin tidak menentu ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Panik saudara. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Ini yang kita harus lakukan. AYT. Tetapi mata kami terarah kepadamu. TL. Tetapi mata kami menengadah juga kepadamu. Saudara, kata menengadah ini seperti anak kalau lagi minta makan ke mamanya, karena belum bisa ngomong. Aduh, saudara, paling senang saya kalau melihat anak yang bayi ya, anak kecil yang kelaparan, tapi nggak bisa ngomong. Cuma ngeliatin mamanya saja matanya itu. Dan seorang mama yang tahu bahasa anaknya. Oh, kamu lapar toh. Aduh, saya tuh paling suka melihat kejadian itu dan terharu.
Padahal anak ini cuma ngeliatin mamanya. Tapi seorang mama bisa tahu, oh anak ini lapar. Waduh, itu saya suka sekali. Menengadah. BIS, sebab itu kami datang kepadamu. Oh, kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Ini BIS ya. Terus TSI-nya. Oh nggak ada ya. MLT. Bentar. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Terima kasih dapat pewahyuan yang baru. Betul. Maka itu dalam situasi yang seperti ini, oke, VMD naik lagi, Filipus sudah dibuka sekalian. Itulah sebabnya kami minta tolong kepadamu sama FAYH. Saya baca lengkap FAYH. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghentikan mereka? Kami tidak sanggup melindungi diri terhadap serangan pasukan yang demikian besar jumlahnya itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami berharap kepadamu semata-mata. Jadi saudara, dalam situasi yang menakutkan seperti ini, ingat apa yang kita pelajari dari awal tadi. Saudara dan saya tinggal di mana? Kalau hanya masih di dunia saja, kita celaka. Tapi ayo kita ingat Efesus 2 ayat 6. Bahwa kita yang sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan dipersatukan dengan Tuhan Yesus oleh Bapa di surga. Ternyata kita ini sudah di surga. Maka itu yang pertama tadi untuk menjawab tema kita. Apa yang Tuhan perlukan dari kita di tahun ini? Jawabannya, kita tinggal di mana dengan siapa? Atau pertanyaan baliknya, siapa yang tinggal dengan kita? Ya, dari tadi kita sudah melihat ayat-ayat itu. Nah, jadi kalau saudara dan saya sadar betul bahwa kita walaupun masih di dunia, tetapi sudah ada di surga bersama Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-6. Ya. Lalu Yohanes 14 yang kita baca ayat 19, 21, 23 tadi itu. Wah, luar biasa. Kita di mana? Oh, ada komen. Presiden mampir di rumah warga untuk ke toiletnya aja sudah sangat bersuka. Seharusnya kita harus lebih bersuka melebihi apapun juga. Karena ya kalau Papa di surga datang dan tinggal bersama kita. Puji Tuhan, betul. Papa di surga dan Tuhan Yesus mau tinggal dengan kita. Wih, itu jaminan yang luar biasa. Nah sekarang dari 2 Tawarik 20 ini maka kita belajar. Mata kita terarah kemana? Dalam situasi yang panik seperti ini. Memang hidup ini perlu uang. Betul. Mati aja nggak ada yang gratis. Apalagi yang hidup. Tapi fokus kita jangan ke uang. Tetapi mata kami menengadah kepadamu. Mata kami hanya melihat Engkau Tuhan dalam hidup ini. Tidak yang lain lagi. Fokus konsentrasinya kemana? Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Supaya semua kita menjadi pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak untuk jaminan, untuk janji yang sehebat ini. Karena kesetiaan Tuhan akan tetap nyata di hidup kita. Oke, Yohanes 15. Ayat yang sudah terkenal. Tapi biarlah hari ini kita ulangi lagi. Yohanes 15 mulai ayat 1. Oh puji Tuhan Yvonne. Ini anak saya dari Biak ikut gabung. Woi, Ibu Gembala dari Nabiri ikut gabung. Illinois, puji Tuhan dari Manokwari. Haleluya. Ya, dari Denpasar, fokus kepada Tuhan merupakan sukacita terbesar dalam hidup ini. Aku
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara, kata pengusaha itu ya memang kalimatnya kurang tepat, tapi yang punya kebun, ya, pemilik kebunnya itu Bapa di surga. Nah, siapa saja yang punya kebun, ya, punya sesuatu, kan pasti dijaga. Jadi ada Bapa di surga yang menjaga hidup kita bersama dengan kebun anggur itu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ada hal-hal yang gak penting di hidup kita, tapi itu bisa mengganggu, maka Tuhan akan potong. Nah, kita dibersihkan, kita disucikan, supaya makin banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 3. Haleluya. Jadi untuk menjaga hati tetap bersih, hati tetap murni, hidup tetap benar, maka cuma firman-Nya yang bisa membuat kita bersih. Kembali firman-Nya. Wahai anak saya dari Nabire, Raymond, puji Tuhan. Ya. Wahai dari Amsterdam, ya, seorang gembala. Terima kasih, Saudara, ya. Nanti kita ketemu ya. Ya, ada acara. Nah, saudara perhatikan. Bersih. Hidup bersih, pikiran bersih, hati bersih. Wih, itu hidup yang paling enak. Saya ulangi, kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, hidup itu tenang, hidup itu bahagia, hidup itu enak. Maka itu yang banyak pikiran. Aduh saudara, janganlah mikir ini, mikir itu. Kebanyakan mikirnya cuma satu saja. Bagaimana aku bisa tetap tinggal di dalam Yesus. Nggak mau keluar-keluar. Itu pikiran yang benar. Satu aja, jangan banyak-banyak. Aduh, yang banyak beban. Ngapain beban dipikul terus? Ya, percayalah, masalah seberat apapun pasti akan selesai. Amin. Apalagi cara mau pikirkan, khawatirkan, gak usah. Kalau hati ini bersih, pikiran ini bersih, aduh, hidup itu enak sekali. Ya, amin. Esther, puji Tuhan. Dari Michigan hadir juga ini. Maka itu Tuhan ingin fokus kita tidak kemana-mana. Dari Manokwari, saat kebun anggur, itulah hidup kita dibersihkan oleh sang pemilik kebun anggur. Memang sakit prosesnya, tapi hasilnya luar biasa di dalam Yesus. Amin. Nah, ayat 4, Yohanes 15. Betul, jadi ruwet kalau kita mikir yang enggak. Tapi kalau hati bersih, pikiran bersih, enggak ruwet ya, Cik Ratna, enak sekali. Fokus ke Tuhan saja. Tinggallah di dalam aku. Terima kasih Bapak. Jadi jangan cari apa-apa lagi dan kemana-mana lagi. Tinggallah di dalam aku. Aku tinggal di dalam kamu. Haleluya. Jadi saudara dan saya jangan keluar masuk dalam hidup Yesus. Sebentar dalam hadirat Tuhan, bosan, capek, keluar lagi. Bosan di luar, masuk lagi. Jangan seperti itu. Ya, Horas Parni, ini anak saya dari Sipoholon. Ya, terima kasih. Ya. Oh, kamu ada di Sidikalang ya sekarang. Ya. Jadi kalau Yesus, maaf, kita tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus Tuhan ada di dalam kita. Mau takut apa? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ranting itu enggak nempel, enggak tinggal pada batang pohonnya. Demikian juga kamu, saudara dan saya, tidak berbuah jikalau kita tidak tinggal
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sudah jelas sekali. Oi, Alan, bisa ikut ya? Puji Tuhan. Nah, Papa senang sekali kamu bisa ikut. Dapat sinyal ya. Ini anak saya di Nabire. Seharusnya sinyal susah bisa ikut. Makasih Tuhan. Bisa. Ya, Fendi, Kudus aman ya. Ini anak saya yang di Kudus ini. Banjir besar berapa hari yang lalu di Kudus. Jadi saudara dan saya kalau mau tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus, aman sudah hidup ini, aman. Makanya Citor, Aita. Ya. Ayat 5. Diulangi lagi. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Haleluya. Oh, kamu sudah di Nabirena. Puji Tuhan. Ya. Maaf. Barang siapa tinggal di dalam aku. Diulangi lagi loh saudara. Tidak tahu sudah berapa kali ini. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul. Di dalam Tuhan Yesus, di luar Yesus kita itu nggak bisa buat apa-apa. Woi Joshua, Papa lama itu nggak dengar kabarmu nah. Ini anak saya Joshua Tangkere, kamu kerja di mana sekarang nak? Ya nanti WA Papa ya. Jadi tanpa tinggal di dalam Yesus, Tuhan tolong kami. Biar ini masuk ke hidup kita konsep ini saudara. Kalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Yesus, kita itu nggak bisa buat apa-apa. Ya. Oh, Kudus sudah aman, sekarang Ungaran yang parah. Waduh, Ungaran itu daerah pegunungan loh. Nggak bisa bayangkan kalau bisa ada banjir. Saya ulangi lagi. Tanpa bersatu dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita ini cuma ranting. Dahan pohon itu loh saudara, ranting. Kalau ranting itu ya sudah. Nggak bisa lepas sendiri. Maka itu jadi pohon plastik akhirnya. Nah, ayo kita hidup dalam kebenaran ini. Supaya kasih Tuhan tetap melimpah di hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saudara lihat ayat yang ke-6 menakutkan sekali. Itu jangan terjadi dengan kita di tahun ini dan selanjutnya. Bapak tolong kami untuk kami tidak mau kalah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Oh, dari Sulawesi Barat ya, Horas Porositorus ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, jangan terjadi saudara, jangan. Ini mengerikan sekali. Saudara dan saya harus tetap tinggal di dalam Yesus, dalam firman-Nya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ngeri sekali. Jangan terjadi dalam hidup kita. Ya. Ini yang kita harus pegang. Tinggal di dalam Dia. Pri, papi senang sekali kamu ikut hadir. Anak saya dari Tulungagung ini ya. Puji Tuhan, ayo belajar terus. Terus ayat 7. Ini jaminan yang hebat lagi. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalau ya. Maka itu ini artinya pilihan. Ada kata jikalau itu pilihan. Kalau saudara dan saya memang mau tinggal di dalam Yesus. Jikalau. Tapi sebagai manusia bisa menolak. Nggak mau tinggal, ya sudah, itu pilihan masing-masing. Tapi, jikalau kita tinggal di dalam Yesus, ya, maaf,
ada telepon masuk sebentar. Tetapi jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, coba renungkan. Begini loh gambarannya ayat ini. Ya, begini. Orang yang di dalam gereja sedang ibadah. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Orang yang sedang di dalam gereja untuk ikut ibadah. Maaf saya tanya. Apakah hatinya, rohnya ikut ibadah atau bisa keluar dari ibadah? Mana jawabannya? Tubuhnya ada di dalam gereja. Ikut tepuk tangan, ikut memuji Tuhan. Kelihatannya serius mendengar pendeta khotbah. Tapi apakah rohnya dan jiwanya tentu ada di dalam gereja juga? Ayo mana jawabannya? Ayo yang di Zoom, Instagram, Facebook. Saya tunggu. Belum tentu. Ya, dari Illinois belum bisa kemana-mana. Oh, dari Tulungagung bisa ngelayap kemana-mana. Betul. Nah ini, kalau kita hanya tinggal di dalam Yesus, tapi firman-Nya tidak di dalam kita. Itulah orang yang cuma kelihatan rajin ibadah. Tetapi dalam hidupnya nggak ada firman. Loh, kok bisa? Oke, ini firman. Ya, saya pakai kata yang sama. Orang juga kalau berkata-kata saya bilang, oh dia sedang berfirman. Maka itu saya selalu punya ilustrasi. Betul, rohnya keluar, tidak ikut ibadah. Betul ya, belum tentu. Ya, dari Andreas, Endra, kamu dari dari mana lupa apa-apa. Ya, oke ya, dengerin ini. Ya, ini hal yang serius yang kita harus perhatikan dalam hidup ini. Firman itu ternyata buat saya nggak cuma untuk Tuhan, karena firman manusia pun bisa berfirman. Nah ini loh yang sering saya katakan, mana lebih mudah firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih mudah tinggal di hati? Oh, anak mantu. Oh, maaf jangan marah, saya cuma memberi ilustrasi. Saya ulangi, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang kita simpan, kita hafalkan, kita ingat. Semua pasti punya jawabannya. Oi Omi, jadi gimana itu kuliahmu? Harus lulus ya. Nah, kembali Filipus ke ayat 7 Yohanes 15 ini. Ada yang penting untuk kita perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, sudah bagus. Saudara dan saya bisa tinggal di dalam Yesus. Tapi ini nggak cukup. Dari pihak ada komen, lebih mudah menyimpan firman mama mertua. Nah itu masalahnya. Karena firman mama mertua selalu direnungkan dan diperkatakan siang dan malam. Habis sudah. Ya, lihat ayat 7 Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini sudah bagus. Kalau kita tinggal dalam Yesus. Tapi itu belum cukup. Ya. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi nggak cukup hanya kita tinggal di dalam Yesus. Tapi firman-Nya harus ikut tinggal di dalam kita. Nah, saya tanya lagi. Wih, ada komen dari Taipei. Firman mama mertua seperti silet katanya. Ampuni ya, ampuni. Nah, saya tanya, ini penting sekali. Banyak atau sedikit manusia hidup karena kata orang. Kata orang ini, kata orang itu, kata orang ono, kata orang wih. Maka itu kalau saudara ketemu seseorang baru duduk belum setengah menit. Wih, sudah ngomongin orang ini, ngomongin orang itu. Baru 10 menit rasanya orang se-RT sudah disebutin semuanya.
Nah, itulah orang yang firman manusia lain tinggal di dalam hidupnya. Maka kalau saudara dan saya penuh dengan firman Tuhan, saya ulangi lagi ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Hidup ini aman, hidup ini luar biasa, saudara. Maka itu jujur, siapa yang punya koleksi omongan orang, katanya, wih, ngeri sekali, katanya. Saudara, ayo kita perhatikan. Apa hasilnya? Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Papa, terima kasih. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wih, dahsyat. Anak papa yang salah 3 kok baru gabung sekarang. Dengerin ya, Huri. Coba Filipus ayat 7 ini sebagai ayat terakhir. Ya, dari berapa terjemahan kita lihat bagaimana itu. Ini dahsyat, saudara. Sangat dahsyat. Ayat. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Wih, dahsyat sekali ya. Minta apa saja. Ya. PS, apabila kalian tetap bersatu dengan aku, bersatu dengan Yesus, dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau. Permintaanmu itu akan dipenuhi. TSI, kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku, haleluya. Kata ini bagus. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup di dalam hatimu, haleluya. Maka itu ayo kita periksa hidup ini. Siapa, apa yang hidup di dalam hati kita. Kalau saudara hidup karena kata orang. Ada loh orang masih ingat omongan saudaranya tahun 50-an yang lalu. Saya sampai kaget, kok sempat kamu hafalin 50 tahun. Orangnya sudah mati 30 tahun yang lalu. Masih diingat. Celaka orang itu. Ayo lewat terjemahan sederhana Indonesia ini. Saya tantang saudara. Ajaran siapa? Isme, faham, konsep siapa yang hidup di dalam hati kita. Terpujilah Tuhan di tahun yang penuh masalah ini. Kalau firman Tuhan, ajaran Yesus itu hidup di dalam hati kita. Aduh, kalau kita hidup dengan kata orang, mati kita. Betul. Capek ngurusin itu. Serius, ajaran siapa? Itu akan kelihatan cara kita bicara, cara kita ngambil putusan. Semuanya berdasarkan ajaran siapa yang ada dalam hati kita. Saya ulangi TSI. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan ajaranku hidup dalam hatimu, kamu boleh minta apa saja. Wih. Yang kamu inginkan. Sebentar saya baca. Betul. Segala kemuliaan bagi Yahweh. Yahweh itu baik. Ajaran kami setiap hari. Ya. Hanya firman Tuhan yang boleh ada di hidup kita. Ajaran-ajaran Tuhan. Maaf ya saudara. Jangan pernah lagi berkata, kata hamba Tuhan itu, kata hamba Tuhan itu, kata pendeta itu, kata penginjil itu. Salah. Walaupun kami para hamba Tuhan mengajarkan pakai Alkitab, tapi tidak boleh kita menyebut kata pendeta itu, kata hamba Tuhan itu tidak. Yang ada di hidup saudara dan saya cuma ajaran Yesus. Belum selesai Filipus. Coba kembali lagi. Ajaran siapa? Ini puji Tuhan. Wah,
Papa seneng tuh lihat Eser, luar biasa ya. Kapan balik ke Nabire? Ya lihat TSI. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku. Dan ajaranku hidup di dalam hatimu. Kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Betul. Hanya firman Tuhan saja yang ada di hidup kita. Tidak boleh yang lain. Amin ya Alan. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah selama ini, ya lihat selama ini, 90 sekian persen murid Yesus cuma sibuk kalimat ini. Wah enak ya, minta apa saja diberikan. Tunggu dulu. Leon, senang sekali Papa kamu gabung. Kontak ya nak. Ini yang sering kali dibahas. Minta apa saja. Salah saudara. Kita tidak bisa mendapat jawaban dari Papa. Minta apa saja kalau syaratnya tidak kita penuhi. Maka itu ini bagian terakhir. Kalau kita ditanya apa yang Tuhan inginkan di hidup kita untuk tahun ini. Jawabannya, berbahagialah kita, diberkatilah kita, dipermuliakanlah Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita tetap ada bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan firman-Nya, ajarannya itu yang menguasai seluruh hidup kita. Haleluya. Nah, baru janjinya. Minta apa saja akan diberikan. Jadi jangan maksa Tuhan menjawab yang kita perlukan. Kalau kita masih hidup di luar Dia. Dan kata orang yang kita lakukan di hidup kita. Jangan coba-coba. Jadi ini persyaratannya. Betul ya Kefas? Terima kasih, ini cucu saya. Benar sekali Opa. Iya. Senang saya kalau lihat saya ngajar ada cucu-cucu saya ikut hadir, ikut belajar. Terima kasih Bapak. Maka inilah jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2020-an ini. Aduh masalah dunia begitu menakutkan. Tapi ada janji Papa yang luar biasa. Renungan kembali firman ini. Saya simpulkan dengan cepat. Di tahun-tahun yang susah ini. Ya. Oh ada yang komen dari Nabire. Hidup dalam firman-Nya gak usah minta. Betul. Pasti Papa berikan yang paling terbaik buat kita. Itu yang saya terima sampai saat ini. Betul nak. Ini anak kami ini keren. Papa keren. Betul. Papa kita luar biasa. Amin ya Esther. Dari Michigan. Jadi tahun ini dan selanjutnya tinggallah dalam Yesus dan arahkan mata kita ke Dia. Di surga ada jaminan luar biasa. Walaupun kita masih ada di dalam dunia, bersatu dengan Dia. Mata kita ada di sana. Firman kita lakukan. Firman menguasai kita. Kalau kita hidup di dalam Dia, ini ada komen. Bagus. Dan Dia di dalam kita nggak usah minta. Semuanya sudah tersedia. Amin. Haleluya. Terima kasih Papa. Lanjutkan yang Papa mau dalam hidup kami. Lanjutkan. Terpujilah Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, puji Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan iman. Amin. Buat kita semuanya. Terima kasih. Papa di surga ada jaminan yang hebat. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya masih boleh ucapan selamat tahun baru toh. Bagi seorang yang belum dapat ucapan dari saya. Hati yang baru, firman Tuhan tetap menguasai kita. Jangan yang lain. Dengan hidup penuh ketaatan, sebentar saya baca komen dari Nabire ini. Dengan hidup yang penuh ketaatan, maka firman-Nya akan selalu ada dan memenuhi hidup kita.